Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudaraku hadirin rahimakumullah jami'an. Tema khutbah kali ini adalah Islam, keimanan, dan juga rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi Allah sudah mendeklarasikan, berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita sebagai makhluk hanya tinggal mengikuti saja. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap Allah atau terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar di neraka nanti. Jadi sudah jelas Allah telah firmankan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya agama yang di sisi Allah, agama yang benar, hanya Islam. Untuk orang-orang kafir tidak akan berguna bagi mereka harta bendanya, anak-anak mereka tidak akan berguna sedikit pun menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Dan pondasi agama Islam itu disertai dengan keimanan. Tidak lengkap Islam seseorang jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lengkap keimanan seseorang ketika dia kurang percaya atau kurang yakin terhadap rukun iman yang 6 yang tertuang di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua, yang mana dikala itu malaikat Jibril alaihi wassalam menyerupai seorang laki-laki yang gagah, yang tampan, menemui Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, didatangi oleh seorang pria. Sahabat tidak ada yang mengenali pria tersebut.
pria tersebut tampan, gagah, mengenakan pakaian yang serba putih, bahkan di rambutnya tidak terlihat bahwa orang ini habis melakukan perjalanan yang jauh. Seakan-akan orang ini adalah orang setempat, orang dekat. Tetapi para sahabat tidak mengenali siapa orang ini. Ketika itu, laki tersebut langsung menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kata Nabi, Islam adalah ketika engkau bersyahadat atau bersaksi mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Lalu orang tersebut menjawab, "Shadaqata, Anda benar." Para sahabat di saat itu terheran-heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang ini yang bertanya, dan orang ini yang membenarkan pula. Lalu orang tersebut bertanya lagi kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, "Akhbirni anil iman." Dijawab oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Nabi, iman adalah ketika engkau percaya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau yakin kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika engkau yakin kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika engkau yakin kepada para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, kau meyakini akan datangnya hari akhir, dan kau meyakini bahwa ketetapan Allah ada yang baik maupun yang buruk. Inilah menjadi landasan kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini menjadi pedoman kita, Al-Quran al-Hadis. Ketika kita telah melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Tapi jika engkau ingkar, nikmat azabku sangat berat, sangat pedih. Inilah menjadi landasan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, bersyukur bisa diucapkan atau diungkapkan dengan lisan. Tetapi yang terbaik adalah
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itulah esensi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian saudara-saudara kita sekalian, ketika mengalami ketetapan buruk yang Allah berikan, mereka seolah-olah tidak terima, dan mereka beranggapan bahwa Allah ini tidak adil. Ya Allah, kenapa hamba seperti ini? Sesungguhnya jika mereka memahami dan meyakini rukun iman yang keenam, mereka tidak akan berpendapat seperti itu. Karena kita sangat dilarang untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian orang mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur, alhamdulillah. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian yang hanya mengucapkan secara lisan. Mereka tidak menjalankan rasa syukur tersebut dengan perbuatannya. Mereka menganggap kebaikan rata-rata berupa materi yang mereka dapatkan ini adalah karunia yang Allah berikan. Sesungguhnya saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita tidak hanya kesulitan, tidak hanya ketetapan yang buruk, tetapi kebaikan, harta berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memilikinya, itu pun merupakan ujian yang Allah berikan. Tapi rata-rata mereka tidak sadar. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku sekalian, marilah kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang Allah sayangi, yang Allah kasihi, dan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang berhasil di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian. Segala kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan mutlak milik saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.